dua, tiga, empat balik mundur, satu, dua, tiga, empat yang mundur, mulai poin begini, yang buka satu, dua, tiga, empat balik satu, dua, tiga, empat. Di balik setiap pertunjukan yang memukau, terdapat proses panjang yang melibatkan banyak tangan, pikiran, dan tanggung jawab yang saling terhubung. Namun, ada sosok yang memastikan setiap detail berjalan tepat pada waktunya. Dari proses latihan hingga tirai ditutup, ia mengkoordinasikan berbagai elemen agar pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Sosok itu adalah stage manager. Gue Eka Aditya, bisa dipanggil Adit. Gue bekerja sebagai freelance stage manager di beberapa panggung. Kebetulan masih di Jakarta. Mudah-mudahan se-Indonesia ya, Bun. Profesi gue sebagai stage manager. Menurut gue, stage manager itu adalah orang yang mewujudkan suksesnya pertunjukan sesuai visi sutradara tentunya ya, dengan menjaga aspek teknis dan non teknis mulai dari latihan sampai hari pertunjukan. Aspek teknis dan non teknis itu banyak. Aspek teknis misalnya kayak misalnya ada lampu, ada audio, nah itu ngejaga biar on schedule terus kebutuhan-kebutuhan apa aja yang kemungkinan akan dibutuhkan oleh aktor mungkin, pokoknya dibutuhkan oleh sebuah pertunjukan secara umum. Yang bikin gue tertarik itu adalah gue sangat tertarik untuk ngebuat sistem, sebuah chain of commands yang berujung membuat sesuatu. Karena gue juga sebenarnya basicnya gue ada programmer, pekerjaan gue adalah programmer, jadi gue sangat suka untuk ngebuat rantai-rantai logika untuk mewujudkan sesuatu gitu. Kalau misalnya di programmer karyanya adalah sebuah aplikasi, kalau di stage manager ya karyanya ya pertunjukan. Itulah yang membuat gue tertarik sama stage manager. Terus awal gue mulai merintis karir di manajemen panggung adalah ketika tahun 2023 gue ikut kelas manajemen panggung dari Titi Mangsa. Ya, gue mulai pertama kali terjun di dunia teater itu di UNJ tahun 2012 di Unit Kesenian Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nama teaternya adalah Castro Mardika. Di situ gue lanjut berproses di Sun Community, itu di Rawamangun basisnya. Paling pertama tugas stage manager itu adalah berkoordinasi. Karena stage manager itu adalah penghubung antara visi artistik sutradara dan kebutuhan teknis. Seorang stage manager itu harus punya kepekaan teknis dan kepekaan artistik. Sutradara pengen bilang ini kayaknya kita butuh sesuatu yang nampilin garis-garis vertikal di atas panggung gitu. Berarti kan itu hubungannya sama lewat gedung lah kan. Kepikiran tuh misalnya di stage manager, wah ini akan ada kain menjuntai dari atas, itu ngomongnya sama siapa, bikinnya ke siapa, segala macem. Nah itu kan harus berkoordinasi tuh, entah sama tim teknisnya, tim propertinya, dan yang punya gedung. Karena nggak semua gedung itu memperbolehkan kita naik ke galeri layangnya. Kalau menurut gue ya, ini bebas. Mungkin beberapa orang startnya beda. Tapi kalau menurut gue, mulailah dari kru teknis atau kru panggung. Dari situ mulai bisa ngebaca habit panggung itu kayak apa. Misalnya kalau jadi kru panggung, misalnya masuk jam segini apa dulu yang mesti disiapin, terus ketika sudah memulai apa dulu yang disiapin, dan segala macam. Itu kan sebagai seorang kru panggung, sebenarnya matanya bisa lebih luas. Ngelihat ini aktor lewat jam berapa, segimana, ini saat apa, terus orang lighting kapan ngeset. Biasanya orang lighting ngeset itu di tengah malamnya, bisa kadang hamin sebelumnya, kayak gitu. Nah, bacaan-bacaan dari sudut pandang kru panggung itu bisa ngebangun kita untuk menjadi stage manager. Nomor 1, HT. Udah pasti, karena pusat koordinasi itu ada di stage manager. Meskipun kalau semakin besar pertunjukannya, memang pengambilan keputusan itu juga ada intervensi oleh produser. Karena produser itu memang secara hierarki dia paling atas, karena dia
yang produce, yang membuat pertunjukan itu. Jadi meskipun sebenarnya stage manager kita juga yang sebagai pusat koordinasi, kayak misalnya oh ya open gate, pintu teater yang sebelah sini ditutup atau dibuka segala macam gitu. Selakban untuk marking dan ngikat sesuatu itu penting. Selebihnya ya ATK, spidol, papan tulis, spidol, alat tulis dan segala macam. Iya, jadi gue akan selalu punya prombook yang setelah pertunjukan itu akan gue kasih ke teaternya. Ada naskah, ada layout gedung, ada curtain polish, ada daftar cast and crew, segala macam, nomor-nomor begitu dengan nomor teleponnya, segala macam gitu. Pertama-tama harus sering ngobrol sama orang-orang terkaitnya gitu. Nah dari situ kan kita bisa ngebaca nih mereka cara komunikasinya gimana. Nah udah dari situ kita yang ngatur lah, kita harus bisa fleksibel sih. Hambatan yang paling berat adalah ketidakpatuhan terhadap schedule latihan sampai pentas. Itu banyak problemnya, mungkin dari merekanya sendiri nggak bisa gitu karena force majeure atau misalnya hujan segala macam, atau memang biasanya telat, dan itu repot banget. Solusinya gimana? Kita ngobrol sama sutradara dan produser, biasanya begitu. Ini gimana nih kak, ini segala macam. Kalau misalnya memang ini ada kendala di aktor yang perlu diobrolkan lebih lanjut sama produser, ya silakan. Cuman kalau di produksi yang lebih kecil sebenarnya bisa lebih cair, bisa lebih ngobrol kayak kita ngobrol biasa gitu. Bang lu jangan telat lah, bisa kayak gitu. Atau bro lu jangan telat lah gitu segala macam, karena telat lu adalah ngeganggu seluruh proses. Kita harus ngobrol bertiga sama produser dan sutradara. Karena itu kan sangkut pautnya sama pertunjukan kan, kita ngejaga kualitas pertunjukan itu. Nah itu yang harus dikoordinasikan dengan yang punya visi artistik, yaitu sutradara dan produsernya yang selaku yang memproduksi pertunjukan itu gitu. Di beberapa grup sudah cukup diapresiasi, cuman di beberapa grup lain bukannya kurang diapresiasi, cuman menurut gue kurangnya wawasan sebagai tim manajemen panggung, tupoksinya ngapain aja gitu. Jadi bahkan di beberapa grup waktu itu, ini yang kuliah ya, menganggap bahwa stage manager itu bahkan bisa main jadi aktor. Itu kan salah kaprah ya. Gak bisa, kita sebagai stage manager harusnya ada di FOH karena dia kan pusat koordinasi gitu. Nah menurut gue kurang diapresiasi sebenarnya enggak juga sih, cuman kurang wawasan aja bagi beberapa grup tentang tupoksi dari tim manajemen panggung. Tim manajemen panggung kan stage manager, stage hands, assistant stage manager dan segala macam. Semua akan by improv. Kualitas hasil latihan dan kualitas pertunjukan itu nggak akan terjaga. Karena kan fungsinya stage manager itu ngejaga apa yang udah dilatihanin itu sampai panggung hasilnya sama. Ya termasuk ngejaga ruang latihannya dengan dibikin sama dengan kondisi panggungnya kayak gitu. Itu kan fungsinya stage manager juga. Paling berkesan menurut gue ya, Sun Community Jejak Parasit FTJ 2024. Panggungnya nggak konvensional, panggungnya di saluran pembuangan air tim sampai ke atap gedung toiletnya. Itu by the way disaksikan oleh 300 orang. Bisa coba cari Teater Tuti Indra Malawon. Nah itu di sampingnya itulah, bukan di panggungnya, justru di saluran pembuangan terakhir. Itu untuk mengantisipasi banjir, apa kalau nggak salah ruangan itu dibuat itu untuk mengantisipasi banjir. Kalau misalnya ada air yang berlebih di area tim, itu akan dibuang ke situ. Nah kita tuh bikin pertunjukan yang luar biasa. Kita ngesetnya cukup lama sih ya. Cuman yang lebih berkesan dari ngesetnya adalah kita masang lampu itu di pohon, karena nggak ada stagger. Semangat ya buat para stage manager dan tim manajemen panggung, lu keren.
Pengalaman stage manager dapat dikaitkan dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Stage manager berperan mengatur jadwal latihan, waktu istirahat, serta memastikan operasional pertunjukan berjalan aman dan teratur, sehingga kebutuhan dasar dan rasa aman tim dapat terpenuhi. Selain itu, stage manager menjadi pusat koordinasi antara sutradara, aktor, kru teknis yang membantu membangun kerjasama dan hubungan sosial dalam produksi. Pada tingkat penghargaan, peran stage manager mendukung kerja kolektif agar setiap anggota dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sementara pada tingkat aktualisasi diri, stage manager membantu mewujudkan visi artistik melalui koordinasi seluruh elemen pertunjukan.